Tampilannya udah kelihatan belum? Tampilannya sudah? Oke. Selamat sore. Saya udah rekam belum? Bentar ya. Oke, udah. Selamat sore. Jadi hari ini kita akan bahas tentang struktur dari harga kamar ya, atau room rate structure. Seperti saya sampaikan kan sekarang ini akan strategik yang namanya dynamic pricing ya. Jadi harganya nggak statik. Kalau zaman dulu itu harganya statik. Jadi mau okupansi berapapun, kalau kamu jual di Lux harganya ya misalnya 700, tapi sekarang ini akan dynamic. Seperti saya sampaikan, jadi teorinya revenue management mengikuti dari bisnis airline, di mana harganya akan dynamic mengikuti dari tingkat huniannya. Jadi problemnya itu kan karena hotel itu tidak mempunyai suatu alat ukur yang pasti ya kapan hotelnya akan okupansinya penuh atau kurang penuh dan sebagainya, sehingga untuk memaksimalkan tidak terjadi kehilangan kesempatan revenue dibutuhkanlah suatu forecasting yang akurat ya, sehingga seperti saya sampaikan kemarin bahwa kalau hotel seperti brand besar gitu ya, kayak Accor, Hilton, Marriott itu kan si brandnya itu, si korporasi di Amerika atau di Eropanya kan terdaftar di bursa efek, ya misalnya di bursa efek New York atau bursa efek London. Nah, mereka itu setiap minggu, setiap bulan itu memberikan suatu forecasting kira-kira minggu ini itu seperti apa bisnisnya gitu ya di seluruh dunia. Semua hotelnya Marriott, semua hotel Hilton di seluruh dunia itu kondisinya seperti apa, dan itu menyebabkan nanti harga sahamnya dari Hilton atau Accor atau Marriott itu akan terlihat. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan ya mungkin ada beberapa pemain saham yang menjual saham Marriott-nya atau saham Hilton-nya atau mungkin kalau ada juga terjadi yang malah membeli sahamnya pada saat kondisi trennya udah mulai booming terus gitu ya. Nah, jadi kita membahas di sini satunya adalah variabel-variabel apa sih yang mempengaruhi dari harga kamar gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita membuat suatu perencanaan atau peramalan. Terus yang ketiga, kita membangun struktur harganya itu, dynamic pricing-nya gimana. Supaya kamu jadi hotel itu nggak banyak manual. Kalau manual rubah harga, kemungkinan salah besar. Kemungkinan telat rubah juga besar. Jadi kesempatannya malah hilang gitu ya. Nah, ini satu contoh studi kasus. Ada satu hotel, kebetulan contoh ini studi kasusnya di mana tuh, di Australia. Jadi hotel ini lokasinya di Jardang de Lac. Berdirinya tahun 2013. Ini hotel bisnis, kamarnya 134 kamar ya, dan umumnya suite besar-besar gitu kamarnya. Nah, posisinya ranking 3 di dalam cerita Faisal gitu ya. Nah, position ini seperti saya sampaikan, ranking ini mempengaruhi dari kemungkinan hotel untuk jualannya gitu ya. Semakin rankingnya semakin bagus, biasanya hotel kamu nanti akan masuk di page rank yang pertama gitu ya. Kalau kamu searching misalnya hotel di Australia, lokasinya di sini, hotel ini mungkin masuk di halaman pertama. Jadi ada hotel pertama, kedua, ketiga, biasanya 5 atau 10 hotel ya di page rank itu ya. Nah, ini juga penting bagi kita gimana nanti cara maintain hotel kita selalu rankingnya menjadi ranking yang paling minimal 5 besar atau 10 besar, supaya tampilannya ada di halaman utama ya, halaman pertama gitu ya. Nah, dari situ nanti kita belajar kemarin tentang SWOT analisis ya.
Jadi hotel ini kekuatannya apa nih gitu ya, positioningnya atau weakness-nya apa gitu ya. Nah dari sini strength-nya, oh ternyata mungkin dia menggunakan brand, tapi ini hotelnya lokal sih ya. Ini hotelnya lokal, kemungkinan dia bukan punya strong dari segi sistem ya, apa reservation-nya atau information system ya. Biasanya yang punya kekuatan di apa namanya reputation ini biasa brand-brand besar ya, seperti Hilton, Marriott, Accor, Intercon dan sebagainya, karena dia sudah banyak di seluruh dunia dan sistemnya sudah puluhan tahun ya, sehingga sudah teruji gitu ya. Terus kelemahan hotel kita apa nih? Misalnya hotel ini kan brandnya lokal ya. Oh karena brandnya lokal mungkin dia nggak punya sistem revenue management yang jadi masih manual gitu kan. Nah kalau seperti saya sampaikan dulu kan, kalau sistem manajemen atau revenue management manual ini akan mempengaruhi ke apa ya, ketelitian atau keakuratan dari forecastingnya nanti. Karena sistemnya manual, nggak integrated. Kalau sistem yang bagus itu integrated, jadi dari sistem front office-nya, terus sistem marketingnya, digital marketingnya, itu ngeling jadi satu. Jadi mengurangi yang namanya human error ya. Yang selanjutnya, kira-kira waktu hotel di sini kesempatannya untuk apa? Oh, mungkin di lokasinya prime. Misalnya ini di area Sydney Business District Center, atau kalau Jakarta misalnya ini di SCBD lah, atau di Sudirman gitu ya. Mungkin kalau di Palembang juga yang prime, misalnya prime areanya misalnya di Jalan Sudirman gitu ya. Yang dekat office building, dekat government building dan sebagainya. Dari sisi opportunity, location kamu udah bagus, cuman mungkin brandnya karena lokal kurang well known gitu ya. Nah, tapi karena lokasi bagus, kalau produknya bagus, servisnya bagus, ya kamu bisa compete juga dengan brand-brand besar ya. Tapi make sure juga gitu ya. Biasanya kalau brand yang udah besar kan lebih proper ya dari jasa, trainingnya, timnya, sistemnya sudah mumpuni dan sebagainya. Nah ancamannya ternyata di daerah ini akan ada hotel baru. Kebetulan yang membuka Novotel ceritanya. Nah, bisa jadi hotel kamu di daerah Sudirman Palembang udah leading 5 tahun. Nah di tahun ke-6 tiba-tiba akan buka hotel, akan operation hotel baru, kompetitor misalnya brandnya Four Point atau Courtyard gitu ya, kebetulan sama-sama bintang 4 gitu ya. Nah ini akan menjadi kompetitornya kamu nih, nanti gimana caranya supaya kamu bisa compete gitu ya. Pasti ada kelebihan yang kekurangan. Kalau hotel baru kan produknya jauh lebih bagus ya. Apalagi kalau brandnya udah gede, sistemnya lebih teruji dan sebagainya. Nah kalau hotel lama biasanya kan produknya kalau nggak diupdate ya akan menjadi kurang apa ya, kurang, untuk kompetisinya kurang ya. Makanya di hotel itu biasanya kita mencadangkan dana untuk namanya merenovasi ya, bisa renovasi mengganti aset-aset kayak TV. Mungkin zaman dulu TV-nya belum smart TV, belum Android atau belum Google gitu. Sekarang trennya seperti itu. Terus misalnya kamu ganti komputernya karena udah lemot dan sebagainya karena udah 5 tahun dan sebagainya ya. Nah ini adalah salah satu contoh dari SWOT analysis itu ya. Konsep revenue management yang awalnya dari airline yang saya sampaikan itu yang melakukan Zhengli ya tahun 2018 ya. Sebenarnya di mana di Amerika udah tahun 2000 udah dijalanin ya, tapi secara konsep revenue manager untuk airline mulai diperkenalkannya secara ilmiah mungkin ya. Kalau dulu memang sudah secara best practice-nya namanya airline dia punya restriksi harga ya. Semuanya ini tuh karena disebabkan karena kalau kita pesawat mau terbang kan, kalau pesawat seat-nya kosong, ya nggak ada kesempatan lagi untuk jual ya, karena pada saat mau take off, ya pada saat itu berapa loading factor-nya atau berapa okupansinya ya segitu gitu ya. Sama kayak kamar kalau udah melewati malam jam 12, ya revenue-nya sudah hilang berarti ya, karena di atas jam 12 kan revenue udah masuk ke besok lagi gitu ya. Terus kadang-kadang ada beberapa customer yang
kita nerima customer misalnya grupnya yang lebih murah gitu dari corporate ya, ternyata ada grup-grup orang leisure yang walk-in yang harganya bisa kita jual mahal. Nah, cuman kita nggak tahu waktu kita ngambil nge-grab market corporate, kita belum tahu ada informasi tamu akan datang yang walk-in yang leisure ini gitu. Jadi karena keterbatasan informasi itu, maka timbullah yang namanya revenue management ya. Jadi revenue management itu gimana memaksimalkan resources yang ada ya. Youth management lebih ke taktikal ya, nanti seperti saya sampaikan kemarin ya. Jadi di dalam youth management biasanya kita memang kita nanti akan menghitung apa namanya, kira-kira berapa sih bisa revenue bisa ditambahkan ya dari misalnya harga jual 700 seperti yang sampaikan itu, dengan strateginya menjadi 800, packagingnya gimana atau bunyi iklannya gimana, marketingnya seperti apa gitu ya. Nah itu seperti sampaikan yang tadi ya, occupancy rate diawali dengan adanya demand ya. Demand itu permintaan dari tamu yang melalui reservasi, booking dan sebagainya. Nah problemnya kan kembali saya sampaikan tergantung dari booking pace-nya masing-masing hotel ya. Kalau di Palembang mungkin booking pace-nya orang mau booking H-1 gitu ya, besok check-in baru hari ini booking gitu. Tapi mungkin di Bali bisa jauh-jauh hari karena mungkin orang mau liburan ke Bali dia udah melakukan analisa dari sisi harga hotelnya, lokasinya dan sebagainya ya. Nah, kalau yang booking pace-nya pendek biasanya marketnya itu karena mungkin hotel di daerah Palembang sekarang udah banyak. Harganya variasi banyak, pesawat penerbangan juga banyak. Jadi kapan aja kita booking, kemungkinan dapat kamar gampang. Nah, biasanya itu yang menyebabkan booking pace-nya pendek gitu ya. Tapi kalau kamu mau stay di Amerika atau di luar negeri, pasti kamu booking pace-nya rada tinggi karena kamu sebagai orang luar jauh-jauh hari akan analisa dulu harganya, lokasinya di mana, apakah dekat dengan yang tempat yang kamu mau tuju dan sebagainya ya. Ini adalah siklus dari apa namanya yang tadi saya ceritain hotelnya itu berbanding dengan kompetitor. Yang merah ini nama hotel tersebut, kompetitornya seperti apa. Nanti kamu lihat aja slope-nya ya. Kalau kita lihat dia kan mengikuti tren ya. Di daerah tersebut di Australia, di Sydney misalnya kita atau di Sudirman Palembang, hotel tersebut pada tanggal segini memang okupansi lagi tinggi. Berarti dia mengikuti pasar. Waktu pasar lagi rendah, dia pun menjadi rendah gitu ya. Ada satu anomali mungkin hotel ketika market lagi tinggi dia malah turun. Nah itu yang menjadi problem. Berarti ada something wrong dengan hotelnya di mana kompetitor lagi tinggi, hotel kamu malah slow down atau turun gitu ya. Ini harus dianalisa. Kalau secara umum sih kurvanya seperti ini kalau kita berbanding dengan kompetitor. Berarti kita sesuai dengan kondisi market gitu ya. Cuma nanti pada saat mungkin kita akan jadi market leader, market leadernya mungkin, dia nggak pernah jadi market leader ya. Jadi justru yang market leadernya misalnya ini yang hijau ini kompetitor yang lain gitu. Mungkin hotel ini bukan market leader tapi market follower gitu ya. Leadernya mungkin ada brand lain gitu. Nah ini sebagai gambaran dari manajemen dan sebagai revenue manager membaca arah tren dari hotel kita berbanding dengan pesaing atau kompetitornya. Terus ini ada yang mau nanya, Palembang 6B. Kalau nggak ada, saya lanjutnya. Nah ini contohnya sama seperti itu. Seperti ini, tapi ini lebih ke detailnya gitu ya. Average room rate kita berbanding dengan kompetitor berapa sih ininya? Ini nanti yang di mata kuliah yang kemarin itu ya. Jadi average room rate kita berbanding dengan average room rate kompetitor ya. Kalau misalnya mendekati 1 berarti dia market leader ya. Kalau 1 malah dia lebih dari 1 dia berarti dia bisa mengakuisisi
market kompetitor yang lainnya gitu ya. Nah ini tergantung dari model revenue manajemennya sih, tapi kurang lebih tampilannya seperti yang mata kuliah kemarin. Kalau average index kita di atas 1, berarti kita 1 atau lebih ya, berarti kita udah bisa ibaratnya kita memenangkan persaingan dengan kompetitor gitu loh. Jadi misalnya marketnya ada 1.000, kita bisa ambil mungkin total kapasitas kita 100, kita ambil semua 100. Sisanya hotel lain gitu ya. Nah itu contoh dari average revenue index atau apa namanya benchmarking kompetitor. Ini seperti saya sampaikan nih, kalau kamu nanti bikin rate gitu ya, kamar seperti ini nih biasanya. Jadi rate itu biasanya harga yang paling mahal ya. Jadi harga paling mahal misalnya pas lebaran gitu ya. Jadi diskonnya hanya 10%, jadi harganya 90%. Pada okupansi 50%, kamu ininya barnya bar 4. Nah, bar 4 misalnya harganya 700 gitu ya, bar 3 800, makin ke atas makin mahal ceritanya ya. Nah, ini bisa dibalik juga gini, misalnya kamu punya harga awalnya 1 juta gitu ya. Berapa sih bar satunya? Ya udah 1 juta di diskon 20%. Ya, atau nilainya 80%. Kalau bar 2-nya 1 juta dibagi dikurang 30% dan seterusnya gitu ya. Untuk ngitung bar yang paling mudah ya. Kalau kamu bikin rate. Tapi ini kan simpelnya, tapi nanti ada variabel lain selain ini. Tapi untuk yang paling sederhana gini cara bikinnya. Kamu tentukan dulu rate. Biasanya rate awalnya dari waktu investasi hotel kamu yang saya sampaikan. Mungkin waktu investasi diperkirakan harga kamarnya 1 juta gitu ya. Tapi ternyata di market harga 1 juta ketinggian. Ya udah 1 juta dianggap sebagai rate. Dalam artian kalau musim lagi rame, lagi lebaran, tahun baru kamu jual rate gitu ya. Tapi kalau lagi sepi, kamu main discounted. Nah, diskon-diskon ini tuh menentukan bar 1, bar 2. Nanti di sini ada juga corporate 1, corporate 2 dan sebagainya. Ini dynamic pricing ini kita set up di di masing-masing OTA ya. Kalau yang saya bilang waktu itu apa namanya yang menggunakan channel manager itu, jadi di channel manager sudah ditentukan nanti di OTA harganya bar 1 berapa, bar 2, bar 3, dan bar 4. Dan masing-masing harga di OTA harus sama ya, harus parity ya, saya sampaikan. Nah ini kita memforecast gimana cara melakukan forecasting. Katakanlah sekarang 10 Juni gitu ya. Pada tingkat hunian ini masing-masing hotel beda-beda. Saya sampaikan ada bar 4 jauh lebih murah atau bar 2 jauh lebih mahal. Nah kalau kita lihat di sini bisa lihat, jadi justru semakin naik barnya, semakin barnya semakin kecil, okupansinya semakin tinggi, berarti ini dijual di harga yang tertinggi ya harusnya ya. Ini kan masih rendah ya, 520, 549. Jadi gini ya, jadi cara menentukan nantinya. Jadi pada okupansi berapa, kalau di channel manager akan di setup. Pada okupansi 50% sampai dengan 60% menggunakan bar 2 misalnya. Perintahnya seperti itu di algoritmanya. Dia akan otomatis nanti itu waktu okupansinya reach di 50, dia masuk ke bar 2. Tapi waktu okupansinya ke 70, dia langsung lari ke bar 1. Itu ya, paham ya? Ada yang mau nanya nggak? Nambe, ada yang mau nanya nggak? Halo, Palembang. Nah, seperti saya sampaikan, ini namanya parity ya. Jadi di semua distribution channel itu, kita harus jualnya harganya sama. Di Expedia jualnya segini. Di Agoda harga, nah ini nggak parity nih. Harusnya sama semuanya. Dengan tipe kamar yang sama ya. Misalnya double room, di Expedia 497. Ada lagi jual double room nggak? Double room sini 496. Nah ini nggak parity nih. Yang parity itu harganya sama semua. Misalnya ini
Di deluxe room 700, ada lagi yang deluxe room. Oh, beda-beda ya. Pokoknya intinya tipe kamar yang sama di berbagai platform, mau di Expedia, Booking.com, di semua platform ini harganya harus sama ya. Nanti tinggal mainin diskonnya dari masing-masing OTA-nya ini, gitu ya. Kadang kita memang yang saya sampaikan, memang kita akan mendorong semua nanti yang dari menggunakan OTA agar menggunakan websitenya hotel, gitu ya. Karena kalau website hotel kan punya kita ya, jadi kita nggak usah bayar komisi. Kalau dengan OTA ini kita dipotong komisi ya, mungkin Booking.com misalnya 18%, tergantung kontraknya ya. Beda hotel beda ini ya. Biasanya tergantung dari production kita juga, kalau produknya semakin banyak lakunya ya kita diskonnya bisa minta lebih murah ya. Nah, tapi kita mengarahkan semua tamu agar bisa booking ke website kita ya, supaya jauh lebih murah dan kitanya juga nggak harus bayar commission ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Palembang. Palembang. Kalau nggak ada saya akhiri. Thank you and see you next time ya. Thank you, Pak Dino.